Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Perikatan dan Perjanjian. Baiklah, yang terhormat, untuk Ibu Andalusia, mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Pengertian perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak. Pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Unsur-unsur perikatan. Adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Kekayaan. Adanya pihak-pihak debitur atau kreditur. Adanya prestasi, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, memberikan sesuatu. Sumber perikatan. 1. Ketetapan undang-undang, misalnya karena lewat waktu, kematian, kelahiran. 2. Perjanjian. Pengertian perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat-syarat sahnya perjanjian. 1. Adanya kata sepakat dari pihak-pihak. 2. Pihak-pihak dinyatakan cakap hukum. 3. Objeknya tertentu. 4. Adanya sebab yang dihalalkan. 1 dan 2 merupakan syarat subjektif. 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Perjanjian sah yang bersifat subjektif. Unsur-unsurnya. 1. Adanya kesepakatan kehendak dari pihak-pihak dan wewenang berbuat. Dalam kesepakatan tersebut tidak terjadi A. Paksaan, B. Penipuan, C. Khilafan. 2. Wewenang berbuat sah secara hukum, yaitu A. Orang yang sudah dewasa, B. Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampunan, C. Wanita yang bersuami, D. Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang melakukan perbuatan tertentu. Perjanjian sah yang bersifat objektif terdiri dari A. Perihal tertentu, artinya jelas dan dibenarkan oleh hukum. B. Kuasa yang diperoleh, artinya jelas maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Konsekuensi hukum apabila salah satu syarat objektif tidak dipenuhi, kontrak tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Syarat sah umum di luar pasal 1320 KUH Perdata. 1. Kontrak harus dilakukan dengan itikat baik. 2. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. 3. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan. 4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Akibat hukum perjanjian. 1. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang pasal 1338 KUH Perdata. 2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. 3. Kreditur dapat meminta pembatalan perbuatan debitur yang merugikan. 4. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum. Asas perjanjian. Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas kekuatan mengikat, asas moral, asas kebiasaan, asas kepatuhan, asas keseimbangan, asas kepercayaan, asas itikat baik. Macam-macam perjanjian. Perjanjian konsensus, perjanjian formal, perjanjian real. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian borongan, perjanjian kuasa, perjanjian pemburuan, perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian yang diatur di luar KUH Perdata. Perjanjian sewa beli atau leasing, perjanjian joint venture, perjanjian waralaba, dan lain-lain. Perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibuat atau disusun secara sepihak. Ciri-ciri perjanjian baku. 1. Isinya perjanjian dibuat atau ditentukan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat. 2. Debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontrak. 3. Debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan. 4. Dibuat secara tertulis. 5. Format dipersiapkan terlebih dahulu, isi dan formatnya massal ataupun individual. Contoh perjanjian baku, perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dan lain-lain. 1. Prestasi dan force majeure. 1. Prestasi, perbuatan ingkar janji menurut pasal 1234 KUH Perdata. Prestasi adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya dianggap prestasi apabila tidak melakukan apa yang telah disanggupinya,
melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, melakukan yang ternyatanya tidak boleh dilakukan, menetapkan observasi dengan cara somasi. Force majeure atau overmarch adalah suatu keadaan darurat. Debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian yang disebabkan bukan kesalahan debitur. Akibat hukum dari force majeure timbul risiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul? Tanggung jawab risiko menurut teori objektif dan teori subjektif. Risiko dalam hukum perikatan merupakan ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeure. Akibat keadaan memaksa. 1. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi. 2. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut. 3. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.